Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen media pembelajaran Bapak Urip Muhayyad Wiji Wahyudi MPD serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang media komputer dan multimedia serta prosedur pemilihan media. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Putri Wijaningsih, 2 Dwi Sukawati, 3 Yulfa Fianti Nurrohmah, 4 Maila Faisa Salma Dianugraha, 5 Ilvan Saputra. Baik, langsung saja kita akan menyampaikan materi. Pengertian media komputer dan multimedia. Multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan presentasi. Dalam pengertian ini, multimedia diartikan sebagai ragam media yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Media merupakan alat bantu yang memudahkan pekerjaan. Media adalah wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Manfaat media komputer dan multimedia. Manfaat multimedia. Yang pertama, bermanfaat sebagai alat bantu yang mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Untuk yang kedua, multimedia berbasis komputer memberikan nuansa baru dalam pembelajaran supaya lebih interaktif, efektif, efisien, menarik, dan mampu menumbuhkan motivasi yang meningkatkan hasil belajar siswa. 3. Penggunaan multimedia dapat meningkatkan pemahaman siswa karena materi pembelajaran disajikan secara sistematis dan disertai dengan contoh-contoh yang konseptual. 4. Pembelajaran dengan multimedia menempatkan guru sebagai pendamping atau fasilitator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran bukan lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada siswa. 5. Pembelajaran dengan bantuan multimedia menghendaki siswa supaya lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keinginannya. 6. Multimedia pembelajaran dapat memberikan umpan balik atau respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Manfaat media komputer. Yang pertama, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. 2. Media dapat membagikan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. 3. Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa atau mahasiswa. 4. Media dapat menambahkan konsep dasar yang benar, konkret, atau realistis. Selanjutnya, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan media komputer dan multimedia. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan guru dalam pemilihan media komputer dan multimedia. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional. Dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan ini dapat memberikan arah untuk siswa. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi dilihat dari subkemampuan dan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurnya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku.
Selanjutnya, dengan menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang macam-macam media komputer dan multimedia. Yang pertama, ada teknologi komputer, baik dari perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software pendukungnya. Yang kedua, teknologi multimedia. Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia seperti kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidaknya terdiri lebih dari satu media. Yang ketiga, ada teknologi telekomunikasi. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler dan faksmil saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Yang keempat, ada teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras LAN, internet, WiFi, dan lain-lain. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain sebagainya. Berikut pemaparan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan media komputer dan multimedia. Kelebihan media komputer dan multimedia. A. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya, kesiapan, dan keinginan mereka. B. Siswa belajar dari tutor yang sabar, komputer yang menyesuaikan diri dengan kemampuan pembelajaran. C. Siswa akan terdorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh umpan balik seketika. D. Siswa menghadapi suatu evaluasi yang objektif melalui keikutsertaannya dalam latihan atau tes yang disediakan. E. Siswa menikmati privasi di mana mereka tidak perlu malu saat melakukan kesalahan. F. Belajar saat kebutuhan muncul. Kemudian yang terakhir adalah belajar kapan saja mereka mau tanpa terikat suatu waktu yang telah ditentukan. Kemudian adalah kekurangan media komputer dan multimedia. Yang pertama adalah siswa cenderung tak terbiasa dengan kombinasi berbagai media seperti gambar diam dan bergerak, teks dan gambar yang dihasilkan oleh komputer maupun audio. Yang kedua adalah kontrol terhadap berbagai media ini melalui komputer. Awalnya akan membingungkan dan bahkan menyusahkan pengguna saat menjelajahi isi program. Kemudian yang terakhir adalah pengguna yang terbiasa dengan media konvensional akan dituntut untuk melibatkan lebih banyak proses kognitif dalam mentransfer pengetahuan yang disampaikan dengan multimedia interaktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria prosedur pemilihan media. Yang pertama, harus memperhatikan dengan menghitung tentang pengaruh dan biaya suatu media yang akan dipilih dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain. Yang kedua, keputusan yang diambil dalam pemilihan dan penentuan media pembelajaran harus diperhitungkan secara bijaksana dan rasional, bukan karena atas kesenangan dan paksaan. Yang ketiga, sebelum memutuskan pemilihan media harus berdasarkan informasi yang lengkap tentang kemampuan dan aktivitasnya. Yang keempat, keputusan pemilihan dan penentuan media pembelajaran pada tingkat manapun harus berdasarkan prinsip teknologi pembelajaran berkenaan dengan diharapkan media tertentu. Yang kelima, pengambilan keputusan mempelajari hasil penelitian yang meyakinkan berhubungan dengan media yang dipilih dan ditentukan dibanding dengan media yang lain. Yang keenam, pengambil keputusan telah memiliki pengalaman
atau berusaha mengetahui penggunaan berbagai media dalam berbagai proyek. Yang terakhir, jika perkiraan biaya merupakan unsur penting, maka hal itu dipertimbangkan, baik berkenaan dengan sumber kemanusiaan dan teknik maupun sumber keuangan, dibandingkan berdasarkan sumber yang tersedia dan bermacam-macam kebutuhan yang berlomba-lomba untuk dipenuhi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Salma. G. Langkah-langkah prosedur pemilihan media. A. Menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. B. Menentukan apakah media dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau alat peraga. C. Menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, efektif, atau fisikomotor. D. Menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. E. Mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. F. Merencanakan, mengembangkan, dan memproduktif media. Dasar pertimbangan pemilihan media. 1. Alasan teoritis pemilihan media didasari atas konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas dengan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. 2. Alasan praktis pemilihan media. 1. Demonstration, yaitu media berfungsi sebagai alat peraga yang mendemonstrasikan atau memperagakan suatu konsep, objek, cara mengoperasikan suatu benda, dan lain-lain dalam bentuk nyata maupun tiruan. 2. Familiarity, yaitu penggunaan media alasan karena sudah terbiasa. 3. Clarity, yaitu guru dapat memperjelas pesan pembelajaran, dapat memberikan penjelasan lebih konkret melalui media dalam pembelajaran. 4. Atau yang terakhir, active learning, yaitu media dapat melakukan lebih dari apa yang dapat dilakukan oleh guru.